Alright, wow, Bitcoin kembali mengalami penguatan yang sangat luar biasa teman-teman. Bahkan dalam 24 jam terakhir Bitcoin ya sedikit lagi mengalami kenaikan di persentase 10%-an. Wow, sangat luar biasa teman-teman ya kenaikan daripada si Bitcoin ini ya, dan global market cap juga pastinya kenaikan yang sangat tinggi. Wow, kalian melihat kejadian kenaikan Bitcoin ya yang sangat tinggi ini terjadi di beberapa jam yang lalu ya. Kejadian ini teman-teman ya, entah dan kemudian ya yang saya melihat, saya mendeteksi datang dari sentimen para paus kembali menyerok melakukan pembelian yang sangat banyak terhadap Bitcoin, dan tentunya ketika Bitcoin naik dan pasti teman-teman ya berdampak besar terhadap altcoin lainnya, Ethereum, BNB, Cardano, Solana, kemudian Shiba Inu, Dogecoin dan lain sebagainya teman-teman ya. Koin-koin teras itu pastinya berdampak baik ya ketika Bitcoin induk daripada kripto mengalami kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Oke teman-teman semua, kembali saya ingatkan ya, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia, pemberitaan kripto Indonesia yang selalu akan memberikan Anda kejadian ya, pemberitaan kripto, apa sih yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu pastikan diri Anda terlibat bersama kami tim Crypto Daily Indonesia, sangat mudah dan gratis ya. Pastikan diri Anda untuk smash tombol like setiap video kami ya. Hancurkan tombol like itu. Kemudian subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi ketika setiap kali kami mengupload video terbaru apa sih yang terjadi di ruang cryptocurrency. Kembali kita akan update global market cap. Wow, global market cap mengalami penguatan hampir 10% teman-teman ya. Bisa dikatakan hampir 10%. Di sini 7,09% data dari CMC. Lebih dari 1,05 triliun US dollar untuk global market cap keseluruhan aset kripto, data dari CMC. Kemudian ya kita akan pantau Bitcoin dalam 24 jam terakhir saat ini mengalami kenaikan 9% lebih ya, 9,4% dalam 24 jam terakhir ini. Di harga tadi sempat menyentuh di 23.300, tetapi di beberapa jam kemudian, di beberapa menit kemudian ya saya pantau tadi dan saya melihat ya kembali mengalami penurunan di bawah 23.000 ya. Saat ini 22.900 ya. Mungkin ada yang take profit di sana ya, karena melakukan pembelian di awal ya, mereka take profit sehingga mengakibatkan kembali si Bitcoinnya kembali mengalami penurunan. Kemudian Ethereum 6,27% dalam 24 jam mengalami kenaikan ya di harga 1.649 US dollar. Kemudian ada BNB ya, pastinya ya ketika Bitcoin mengalami kenaikan yang tinggi berdampak baik terhadap altcoin lain ya. BNB saja 5,55%, kemudian XRP 4,51%, kemudian ada Cardano 8,76%, Dogecoin ya tidak kelar juga ya. Bitcoin juga, Dogecoin juga mengalami kenaikan 7%-an. Solana yang sangat tinggi 19,37%. Solana ya kemungkinan ketika dia naik saya pikir akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi teman-teman ya, karena kejatuhan Solana, penurunan Solana akibat daripada runtuhnya FTX berdampak sangat buruk terhadap Solana. Solana itu mengalami penurunan 90% lebih ya semenjak runtuhnya ya, pada saat puncak-puncaknya penurunan Solana akibat daripada runtuhnya partner dia yaitu FTX teman-teman semua ya milik daripada mantan CEO-nya Sam Bankman-Fried. Dan sebentar juga saya akan bahas informasi terbaru datang dari Sam Bankman-Fried. Kemudian Polygon Matic ya kita persingkat, untuk Polkadot 7%, Shiba Inu 7%. Hampir semua ya, kalian lihat hampir semua itu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi dalam 24 jam terakhir ini. Sedangkan untuk top aset by market cap, top aset ya untuk market cap tertinggi lah ya. Di sini gold ya pastinya ditempati oleh gold 12 triliun ke atas, 12,719 triliun US dollar itu market cap-nya teman-teman ya, di harga 1928 per troy ounce-nya ya, bukan ounce ya teman-teman ya, troy ounce ya. 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 ounce. Jadi tinggal kalian bagi saja jika ingin mendapatkan 1 gram maksud saya ya. Mohon maaf teman-teman ya, 1 gram untuk mendapatkan berapa dolar sih per gram. Tinggal kalian bagi 1928 US dollar bagi 31,1 itu. Nah
nanti kalian dapatkan berapa harganya 1 gram. Kemudian Apple ya 2,183 triliun, naik juga dalam 24 jam terakhir. Microsoft bullish juga 3,57%. Perak juga, kemudian Google ya mengalami kenaikan walaupun memang dia mem-PHK sekitar 12.000 pekerja ya. Di video kami sebelumnya membahas itu ya, bahwa Google perusahaan terbesar di dunia ini mem-PHK sekitar 12 ribuan anggota ya, 12 ribuan pekerjanya di seluruh dunia teman-teman ya. Nah, kemudian Amazon juga mengalami kenaikan ya, dan banyak lainnya. Untuk Bitcoin, wow, Bitcoin kenaikannya sangat gila, sangat tinggi, 9,56% ya, dan peringkatnya pun juga mengalami kenaikan yang sangat drastis, ditinggal jauh oleh JP Morgan ya. Di beberapa hari yang lalu sempat Bitcoinnya di bawah market cap JP Morgan, tetapi saat ini ya market cap daripada Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga melambung Tesla, JP Morgan, dan banyak lainnya. Nah, kita akan melihat kembali technical analysis daripada si Bitcoinnya. Kita perbesar teman-teman. Nah, ada satu kendala di sini yang lumayan tinggi terjadi. Nah, kejadiannya ini terjadi di beberapa jam yang lalu teman-teman semua ya. Terjadi terindikasi pembelian besar-besar yang terjadi di market kripto ya, sehingga mengakibatkan si Bitcoin ini terbentuk seperti ini, dan bahkan dia melewati titik resisten yang ini. Sempat juga ya saya membuat di beberapa hari yang lalu ya, menarik garis di titik resisten, dan bahkan orang-orang mengindikasi ya bahwa Bitcoin itu mungkin akan mengalami penurunan ya, karena akan pantul dulu ya, mungkin akan pantul dulu mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan lagi. Nah, itu beberapa prediksi mengatakan seperti itu. Mungkin ada banyak juga orang yang loss ya ketika melakukan trading future, menganggap mereka mempasang short, dan ternyata Bitcoinnya kembali mengalami kenaikan, dan mungkin mereka terlikuidasi. Dan mungkin ya itu menurut saya pribadi melakukan trading di Copy Trading Firedesk, saya juga terkena kerugian sekitar beberapa teman-teman ya di akun Copy Trading saya. Nah, seperti itu. Dan kemudian saya akan bahas di sini bersumber dari Bitcoin News ya, menurut perspektif dia, pandangan dia. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini bersumber dari sosial media mereka, sosial media para kata analis ya, pada para analis kripto ya, sesuai apa yang saya katakan di deskripsi setiap video kami. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat deskripsi video kami, dia di sini teman-teman ya. Apa yang kami ungkapkan ini, apa yang kami sampaikan dalam video kami Crypto Daily Indonesia, ini yang kami temukan di sosial media mereka, seperti apa yang kami ungkapkan, kami katakan di description setiap video kami. Saya akan kutip, datang dari Bitcoin News ya, bitcoinnews.com. Nah, dia berkata bahwa Amerika Serikat bisa secara diam-diam menimbun Bitcoin. Bagaimana pandangan teman-teman tentang hal ini ya? Apakah memang ini ada kemungkinan ya bahwa Amerika Serikat itu secara diam-diam melakukan pembelian terhadap Bitcoin, dan bahkan Bitcoin News ini dengan kata analisnya itu adalah Austin Littman. Nah, dia berkata ya, dia mengatakan ya kemungkinan ya, ini hanya pandangan dia, bahwa dikaitkan dengan keruntuhan FTX. Apakah memang ya keruntuhan FTX ini disengaja sehingga para investor ya, mungkin Amerika Serikat secara diam-diam melakukan pembelian ya, mungkin sengaja menjatuhkan FTX. Kita tidak tahu teman-teman. Ini hanya menurut perspektif dia pribadi ya, seperti itu. Amerika Serikat ya memiliki lebih dari 33% penambangan Bitcoin. Mereka memiliki sekitar 50.676 Bitcoin. Dan Ukraina memiliki 46.351 Bitcoin. Mengapa Ukraina berada di posisi kedua? Karena Amerika Serikat mendanai Ukraina untuk perang. Nah, ini juga memang sering saya lihat bahwa Amerika itu mendanai Ukraina ya, mendanai Ukraina atas terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina ini, bahwa Amerika Serikat itu mendanainya di antara lain menggunakan Bitcoin, karena Bitcoin ketika melakukan pengiriman itu sangat cepat, berbeda dengan fiat, berbeda dengan dolar. Pengiriman cepat, biaya transaksi yang sangat murah. Inilah keunggulan daripada si Bitcoin ini ya. Kadang-kadang akan menjadi mata uang secara global ya, tergantung regulasi ke depannya, tergantung negara-negara sih ketika mereka ya akan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah.
dan banyak negara menggunakan itu, saya pikir ini akan berdampak besar terhadap Bitcoin nantinya. Memang ada beberapa negara sudah melakukan itu seperti El Salvador, negara bagian Amerika sana. Kemudian ada beberapa negara bagian Afrika juga telah melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi. Bitcoin lebih cepat daripada dolar untuk dikirim ke orang dan jauh lebih murah. Nah, seperti itu. Dan dia juga ya, di sini dia mengatakan ya, informasi ini mengatakan cara lain Amerika Serikat mengakumulasi Bitcoin. Nah, ini hanya pandangan pribadi teman-teman ya, pandangan berita ini ya. Kita tidak tahu apakah memang ini betul atau tidak. Cara lain Amerika Serikat mengakumulasi Bitcoin adalah dengan menutup bursa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu FTX teman-teman ya, dikaitkan lagi dengan FTX. Tahukah Anda pendiri FTX Sam Bankman-Fried adalah donatur terbesar kedua untuk Partai Demokrat. Jadi bahwa Sam Bankman-Fried itu adalah donatur terbesar juga salah satunya ya untuk Partai Demokrat di Amerika Serikat sana teman-teman. Dan bahkan ya dikaitkan lagi ya dengan jatuhnya FTX, dan terindikasi ya dia mengatakan apakah memang betul runtuhnya FTX ada kaitannya dengan otoritas ya negara di Amerika Serikat sana, yang kemudian ya akan Amerika Serikat ini diam-diam menyerok Bitcoin. Mungkinkah begitu teman-teman? Coba kalian tulis perspektif Anda di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi mungkin apa ya, tidak teman-teman ya, menurut saya pribadi seperti itu ya. Menurut saya pribadi ya, mungkin Amerika Serikat ini tidak diam-diam menimbun Bitcoin atau bagaimana ya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Saya pribadi 15-15 lah ya, antara apakah memang betul ya Amerika Serikat ini diam-diam ya menyerok Bitcoin atau tidak. Kemudian seperti apa saya ungkapkan tadi pula, bahwa kita akan update juga pembaruan terbaru datang dari Sam Bankman-Fried. Hampir 700 juta dolar aset Bankman-Fried disita oleh FBI. Wow, hampir 700 juta dolar. Ada postingan dari Coin Bureau, dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin bisa SBF disita duitnya sekitar 700 juta dolar. Sempat dia katakan di beberapa minggu yang lalu, di beberapa bulan yang lalu, SBF katakan sisa uang dia di dompet dia, di bank dia, di rekening dia sekitar 100.000 US dollar. Dan Coin Bureau mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana, apakah memang dia benar-benar melakukan trading bisa mendapatkan 700 juta dolar? Dan ternyata ya, hal ini memang uang yang disita ini berasal dari uang di Robinhood teman-teman ya. Uang SBF ini ya yang berasal dari Robinhood, sahamnya di Robinhood. Uang tunai dan aset yang disita oleh jaksa penuntut sebagian besar terdiri dari saham Robinhood-nya menurut dokumen pengadilan. Next, jaksa federal pada hari Jumat ini mengambil uang tunai dan aset senilai sekitar 697 juta dolar yang sebagian besar terdiri dari saham Robinhood dari mantan CEO pendiri FTX Sam Bankman-Fried. Next, jaksa juga menyita aset dari rekening di bank Silverjet yang menampung lebih dari 6 juta dolar dan juga dan tambahan 50 juta dolar diambil dari rekening Bank Moonstone. Jumlah yang dirahasiakan disimpan di akun Binance dan juga Binance US. Dana yang digunakan oleh SBF untuk membeli lebih dari 55 juta saham Robinhood yang sekarang diperebutkan ya telah dicuri dari pelanggan. Dan kemudian SBF pula mengatakan, dan memang di beberapa bulan yang lalu beredar informasi bahwa Sam Bankman-Fried melakukan pembelian saham Robinhood itu menggunakan dana nasabah, tetapi SBF mengatakan dia sama sekali tidak menggunakan dana nasabah. SBF membantah tuduhan penyelewengan dana nasabah ya, bahwa SBF membantah hal tersebut ya, bahwa dituduh SBF ini melakukan pembelian saham Robinhood menggunakan dana nasabah teman-teman. Sentimen mengidentifikasi ini sebelum kenaikan Bitcoin di 23.200 ya, postingan sentimen ini di beberapa jam yang lalu teman-teman. Nah, dia katakan ya sempat menyentuh di harga 22.700 tadi, dan kemudian si sentimen membuat postingan Bitcoin kini telah melampaui 22.700 ya per unitnya. Untuk pertama kalinya sejak 18 Agustus 2022 kenaikan harga terjadi karena grup alamat tingkat paus besar yang memiliki sekitar 1.000 hingga 10.000 Bitcoin secara kolektif telah mengumpulkan 64.638 sekitar situ ya, atau kalau didolarin 1,4 miliar US dollar,
dalam 15 hari terakhir. Wow, penting menurut saya pribadi, teman-teman. Saya sampaikan kepada Anda ya, info-info terbaru datang dari sentimen ini. Kemudian sebelum saya akhiri, kembali saya informasikan teman-teman kepada Anda bahwa masih ada kesempatan untuk Anda mendapatkan giveaway 50 US dollar untuk 2 orang pemenang. Sampai saat ini belum ada juga yang menghubungi kami, belum ada yang berkomentar terbaru di kolom komentar setiap video kami bahwa Anda sudah melakukan pendaftaran. Ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan giveaway ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah bagi Anda. Cukup kalian melakukan pendaftaran. Mungkin bagi Anda yang belum mendaftar ya, daftar menggunakan link kami di deskripsi atau kolom komentar yang kami sematkan. Setelah kalian daftar, cukup kalian menyetor saja dalam USDT, dalam USDC, dan lain sebagainya. Kalian menyetor sekitar 50 dolar di akun Firedesk Anda ya. Ini sebagai saling menguntungkan antara Firedesk dan Anda. Nah, ketika Anda menyetor dua akun pertama yang menyetor, Firedesk ya, kami bekerja sama dengan Firedesk, kami akan membagikan Anda giveaway 50 dolar untuk 2 orang pertama ini. Maka dari itu buruan teman-teman, dan kami berkomitmen dengan Firedesk ya agar memberikan teman-teman audiens saya ya selalu giveaway. Kami berkomitmen akan selalu memberi Anda setiap minggu ketika memang ini berjalan lancar teman-teman ya. Ketika Anda melakukan deposito, artinya kalian menyimpan aset Anda di exchange ini. Tetapi tetap disclaimer ya teman-teman semua, seperti itu. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sekian informasi kali ini ya. Saya kira sudah cukup lama ya kami berbicara, kami menyampaikan informasi terbaru. Nama saya Sofyan, owner Crypto dari Indonesia. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. See you, bye bye.